Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa ya ibadallah, para hadirin, para jemaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Salah satunya adalah dengan diberinya kita kesempatan untuk bisa kembali berkumpul dalam majelis pengajian Al-Quran pada maghrib ini. Nama jurul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir sebelum Ramadan kalau nggak salah ya, kita sudah mengkaji dari surah Maryam ayat yang ke 47 kalau nggak salah ya. Jadi kita pada pertemuan yang terakhir itu sudah membahas bagian dari kisah yang ketiga dari kisah para nabi yang ada di surah Maryam ya, atau yang keempat atau yang ketiga ya, karena kisah yang pertama adalah kisahnya Nabi Zakaria, kemudian yang kedua adalah kisahnya Maryam beserta putranya yaitu Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sekilas tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai dari ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-50. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim kita sudah membahas beberapa hal yang terkait dengan pelajaran-pelajaran dan nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau memiliki karakter yang menjadi prasyarat sebagai seorang nabi, yaitu siddiq. Siddiq itu bisa berarti
orang yang jujur, senantiasa berkata benar, atau berkesesuaian antara perkataan dengan perbuatan dan hatinya. Atau makna siddiq itu juga adalah orang yang senantiasa membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu juga disebut sebagai As-Siddiq itu karena beliau selain terkenal kejujurannya, juga beliau dikenal senantiasa membenarkan apa yang datang dari Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dari kisah Nabi Ibrahim juga kita belajar bagaimana beliau berdakwah kepada orang yang paling dekat kepada beliau, yaitu ayahandanya. Dan bagaimana beliau memperlakukan ayahnya itu meskipun ayahnya memperlakukan dirinya dengan cara yang tidak tepat. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang anak, beliau memenuhi hak-hak ayahnya atas dirinya, namun sekaligus beliau juga memenuhi hak Allah, yaitu hak untuk ditauhidkan dan hak untuk adanya dakwah mengajak kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang seimbang. Makanya kemarin ya pada pertemuan yang sebelumnya itu kita sudah membahas bagaimana Nabi Ibrahim mengajak secara tegas dakwah kepada tauhidullah, tetapi pada saat yang sama beliau memperlakukan ayahandanya itu dengan penuh kesantunan. Meskipun ayahnya itu memperlakukan beliau dengan cara yang sebenarnya tidak terlalu pantas juga. Misalnya dalam ayat 46 itu ayahnya mengatakan, la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. La in lam tantahi, jika engkau tidak berhenti wahai Ibrahim, la arjumannak, maka pasti engkau akan kurajam. Ini dirajam ini bisa berarti dua. Bisa dirajam dalam arti betul dirajam dengan dilempari batu, atau dirajam dengan sumpah serapah, ya, dilempari perkataan-perkataan yang pedas. Nih. Namun demikian Nabi Ibrahim dalam ayat yang ke-47 beliau menjawab, qala salamun alaika. Beliau mengatakan salamun alaika, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Jadi ini ciri-ciri orang yang beriman yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, membalas perkataan buruk dengan salam, kedamaian. Jadi seperti ibadur rahman ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berakhlak, mencaci maki, berkata dengan perkataan yang kotor, berkata dengan perkataan yang kasar, itu kontrol dirinya masih sangat kuat sehingga balasan atau respon yang diberikan itu bukan perkataan kotor yang sama atau perkataan kasar yang sama, tetapi salam, salamun alaik, kedamaian, keselamatan atasmu. Ini maknanya adalah yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim itu adalah salam, kata kedamaian, bukan kata-kata kotor, bukan kata-kata kasar sebagaimana yang dia terima dari lawan bicaranya. Ini memang sulit ya. Kita kadang-kadang kalau misalnya di WhatsApp berdialog, ngobrol, berdiskusi, kalau lawan bicara kita sudah kelihatan menggunakan kata-kata yang keras, itu kita terpancing juga menggunakan kata-kata yang keras. Kalau lawan kita sudah mulai menyerang, kita juga ikut menyerang juga. Nah, ini berarti kontrol diri kita ini belum bagus. Nah, hal seperti ini contohkan oleh Nabi Ibrahim. Dan kemudian di ayat lain itu disebutkan menjadi bagian dari sifat-sifat karakter orang-orang yang ibadur rahman, yang terpilih. Ini memang sulit ya. Ini sama-sama kita juga ya, kalau dialog atau berdiskusi begitu lawan kita itu ngotot, kita tambah ngotot juga. Lawan kita mulai panas, kita ikut panas juga. Nah, ini belum bisa qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Bahkan Nabi Ibrahim menjanjikan untuk memintakan ampun kepada ayahandanya itu. Meskipun kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Ibrahim karena
memintakan ampun bagi seseorang yang musyrik, memintakan ampun bagi seseorang yang menyekutukan Allah, yang jelas kekafirannya, itu nggak boleh. Jadi siapapun kita punya hubungan dengan siapapun, orang tua kita misalnya, atau teman kita, atau siapapun, kalau dia jelas mati dalam keadaan kafir, maka kita tidak boleh memintakan ampun untuknya. Ini. Nah, kemudian ayat yang ke-48 ya. Ini kita kalau nggak salah kemarin terakhir sampai ayat yang ke-47. Jadi kita masuk sekarang ayat yang ke-48. Wa a'tazilukum, dan aku akan menjauhkan diri darimu. Jadi Nabi Ibrahim begitu beliau berdakwah dengan penuh kesopanan, penuh kesantunan, penuh kelembutan, tetapi ternyata orang yang didakwai tidak menyambut dengan baik, maka tidak ada pilihan lain kecuali i'tizal, menjauhkan diri. Apalagi dimusuhi di situ. Ini tidak dilawan permusuhan, tidak dilawan dengan permusuhan, tetapi Nabi Ibrahim memilih untuk i'tizal, menjauhkan diri. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, dan aku akan menjauhkan diriku darimu dan dari apa-apa yang engkau sembah atau apa-apa yang engkau mintakan, yang engkau mintakan doa min dunillahi, dari selain Allah. Jadi meninggalkan orang yang menolak dakwah itu dan meninggalkan tradisi, keyakinan serta kebiasaan buruk mereka. Wa ad'u rabbi, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Doa ini kalau menurut Syekh As-Sa'di itu, setiap membaca tentang doa-doa dalam Al-Quran itu ada dua jenis. Ada doaul ibadah dan ada doaul masalah. Doa itu ada doa sebagai representasi dari ibadah. Makanya kalau kita baca tadi wa ma tad'una, dan apa-apa yang engkau panggil, aslinya, mana aslinya, atau engkau mintakan doa kepadanya, tapi dimaknai dalam Quran terjemah ini, dan apa yang kau sembah. Karena apa? Karena doa itu ada dua, ada doaul ibadah, ada doaul masalah. Ada doa yang merupakan refleksi dari ibadah, dan ada doa dalam arti meminta sesuatu. Makanya kalau kita membaca di surat Al-Baqarah di ayat-ayat puasa itu, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku menjawab, merespon doanya hamba-hambaku. Itu sama, doa di situ adalah ada dua jenis ya. Ada doaul ibadah, doa dalam arti ibadah, penghambaan. Ada doaul masalah, doa dalam arti permintaan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengatakan hal yang sama ketika beliau memutuskan untuk meninggalkan ayahandanya dan meninggalkan tradisi buruk ayahnya dan kaumnya itu. Beliau mengatakan wa ad'u rabbi, dan aku akan kembali kepada Tuhanku. Untuk apa? Untuk beribadah kepadanya dan meminta tolong kepadanya. Ini. Jadi sekali lagi, lazimnya penyebutan doa dalam Al-Quran itu senantiasa mengandung dua aspek makna, yaitu yang pertama adalah doaul ibadah, doa dalam arti ibadah, dan doaul masalah, doa dalam arti permintaan sesuatu sebagaimana kita memohon dalam doa-doa kita. Ini. Asa Allah akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Semoga saja atau mudah-mudahan aku tidak akan dengan doaku kepada Tuhanku itu syaqiyah, menjadi kecewa. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya seseorang itu ketika berdoa itu dia memiliki keyakinan, memiliki prasangka yang baik kepada zat yang dia minta. Makanya dalam satu hadis
Qudsi, Allah berfirman, ya, ana inda dhanni abdi bi, aku ini mengikuti, ya, prasangka hambaku terhadapku. Jadi ketika kita berdoa, ya kita harus yakin bahwasanya doa kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini juga membutuhkan ilmu, karena kalau tanpa ilmu kadang-kadang orang susah untuk mengatur keyakinan ini. Sudah bertahun-tahun berdoa meminta satu hal, tapi rasa-rasanya kok doa itu belum dikabulkan. Nah, kalau tidak mengerti ilmunya, khawatirnya dia menjadi kecewa, syaqiyah tadi, menjadi kecewa, merasa kesal, merasa Allah tidak memperhatikanku lagi. Padahal jelas diajarkan, ya, bahwasanya cara Allah mengabulkan doa seseorang itu bisa dengan satu dari tiga kemungkinan. Bisa diberikan sesuai apa yang dia minta, seperti apa yang dia ucapkan dia minta itu. Atau yang kedua, Allah menggantikannya dengan hal lain, atau mengesampingkan madharat atau keburukan yang mungkin aslinya akan terjadi kepadanya menjadi tidak terjadi sebagai balasan dari doanya itu. Kita mintanya doa anak kita lulus UMPTN misalnya, mulai sudah setengah tahun sebelum UMPTN terjadi kita sudah berdoa terus. Nyata-nyatanya ternyata ketika UMPTN sudah selesai, diumumkan pengumuman, ternyata anak kita nggak lulus, kita merasa kecewa. Apa Tuhan tidak memenuhi doaku? Nah, belum tentu begitu, karena ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala justru memilihkan hal lain, ya. Dari doa kita itu mungkin harusnya anak kita pernah mau kecelakaan, diselamatkan oleh Allah, diselamatkan gara-gara doa kita minta dia lulus UMPTN tapi nggak terkabul, diberikan hal lain dengan penyelamatan dari hal buruk yang harusnya mengenai dia misalnya. Atau yang ketiga adalah Allah menyimpan doa itu di akhirat nanti sebagai balasan pada hari kiamat. Jadi dengan cara ini, dengan ilmu ini, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah mengecewakan hambanya, tidak menyia-nyiakan doa-doa hambanya, tidak menyia-nyiakan permohonan munajat hambanya. Dan ini pula yang diyakini oleh Nabi Ibrahim, asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Dan mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhan. Jadi ada keyakinan, ada keimanan bahwasanya Allah itu pasti mendengar doa hambanya. Ini falamma tazalahum, ayat ke-49 ya, falamma tazalahum, maka ketika dia Nabi Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka, maksudnya menjauhkan diri dari ayahandanya dan kaumnya serta kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Falamma tazalahum, maka ketika Nabi Ibrahim sudah menjauhi atau menjauhkan diri dari mereka, wa ma ya'buduna, dan juga menjauhkan diri dari apa-apa yang mereka sembah min dunillahi, dari selain Allah, wa habna lahu, kami anugerahkan kepadanya Ishaq, yaitu Nabi Ishaq, wa Ya'qub, dan Nabi Ya'qub, wa kullan, dan masing-masing baik dari Nabi Ishaq maupun Nabi Ya'qub itu ja'alna, kami jadikan Nabiya sebagai seorang nabi. Jadi ayat ini mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi Ibrahim ketika beliau sudah mengambil satu keputusan untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang beliau cintai karena alasan keimanan, karena Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri dari tanah kelahirannya yang mestinya semua orang cinta dengan tanah kelahirannya, maka Allah Subhanahu wa taala itu menggantikannya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Di sini salah satu bentuk kebaikan yang Allah gantikan
kepada Nabi Ibrahim itu adalah dengan menjadikan baginya keturunan-keturunan yang luar biasa, yaitu di sini disebutkan Nabi Ishak, wa Yakub, dan anaknya Nabi Ishak yaitu Nabi Yakub, dan masing-masing dari keduanya itu menjadi atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi. Nah, karena itu ada banyak ungkapan ya di kalangan para ulama itu yang menggambarkan hal-hal seperti ini, bahwasanya man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan satu hal karena Allah Subhanahu wa taala, pertimbangannya karena pertimbangan keimanan, konsiderasinya adalah konsiderasi karena pilihan agama ya, bukan karena hawa nafsu, awwadallahu lahu khairan minhu, maka pasti Allah akan menggantikan baginya hal yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan itu. Ya, man taraka syai'an lillahi awwadallahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan menggantikan baginya sesuatu yang lebih baik daripada hal yang dia tinggalkan itu. Nah, Nabi Ibrahim ini menjadi contoh ya. Salah satu contoh nyata yang sudah dicatatkan dalam Al-Quran, beliau melakukan itu, meninggalkan satu hal, kemudian Allah gantikan dengan hal lain yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Yang meninggalkan orang tuanya yang kufur, diajak kepada tauhid gak mau, maka Allah menggantikan baginya dengan keturunan yang soleh-soleh yang menjadi nabi. Di sini disebutkan Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Ini ada beberapa hal lain ya, di mana Nabi Ibrahim itu juga melakukan hal-hal yang seperti ini, yang mirip-mirip juga ya. Nabi Ibrahim melakukan sesuatu karena melakukan itu hanya karena memenuhi perintah Allah, maka Allah kemudian akan gantikan bagi beliau hal yang lebih baik dari itu. Misalnya ketika di ayat lain, misalnya surat At-Taubah yang ke-14 ya, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Ketika Nabi Ibrahim disebutkan di surat At-Taubah meninggalkan bapaknya ya, yang nggak mau beriman itu, maka kemudian justru Nabi Ibrahim diganti dengan sesuatu hal yang lebih baik, yaitu Nabi Ibrahim sendiri digelari sebagai bapaknya kaum muslimin. Ini kalau kita baca tafsirnya, tafsir Mafatihul Ghaib punyanya Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan salah satunya adalah contoh di antara contoh-contoh tadi, man taraka syai'an lillah awwadahu lahu khairan minhu itu, Nabi Ibrahim ketika meninggalkan ayahnya itu, justru beliau kemudian Nabi Ibrahim disebut sebagai ayahnya orang-orang yang beriman, ayahnya orang-orang muslimin, dengan menyebut millata abikum Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim disebut dengan milahnya bapakmu Ibrahim. Ini beliau disebut sebagai bapaknya kaum muslimin. Ini surah Al-Hajj ayat 78. Kemudian pula contoh yang lain adalah ketika Nabi Ibrahim misalnya memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Itu dalam surat As-Saffat ayat 103. Ketika Nabi Ibrahim ya sudah bersama Ismail putranya memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala kekhawatiran, ketakutannya, hanya memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail itu, watallahu lil jabin, dan Ismail sudah berbaring siap disembelih itu, maka apa? Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Di surat yang sama ayat 107-nya Allah menggantikannya dengan sembelihan yang jauh lebih besar. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Jadi melakukan satu hal atau meninggalkan satu hal karena Allah itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Ya. Kemudian misalnya
Nabi Ibrahim juga dengan rasa sayangnya beliau kepada umat manusia, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul bagi umat manusia, sebagaimana doa beliau dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Beliau berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Rabbana wahai Rabb kami, wab'ats fihim, dan utuslah, bangkitkanlah dari kalangan mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, berkat doanya Nabi Ibrahim itu, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu disertakan pula baginya sholawat kepada Nabi Ibrahim. Maka dalam setiap sholawat di sholat tasyahud kita itu, selain kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita juga bersolawat untuk Nabi Ibrahim. Itu sebagai ganti daripada doa beliau meminta diutusnya seorang rasul dari kalangan mereka. Rabbana wa ba'athihim rasulan minhum, dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan disertakannya nama Nabi Ibrahim dalam solawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada beberapa contoh yang lain, tapi mungkin tidak perlu kita bacakan semua. Ini wa kullan ja'alna nabiyya, dan masing-masing kami jadikan sebagai seorang nabi. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-50, wa wahabna lahum, dan kami anugerahkan lahum kepada mereka, yaitu kepada Nabi Ibrahim, putranya Ishak, cucunya Yakub, nanti punya anak lagi Yusuf. Dan nabi-nabi dari Bani Israel adalah tentu saja merupakan anak keturunannya Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Ya, wa wahabna lahum, dan kami anugerahkan lahum kepada mereka mir rahmatina, sebagian dari rahmat kami, baru sebagian saja dari rahmat kami, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami jadikan lahum bagi mereka lisana sidqin, buah tutur yang baik, aliyya, laki tinggi atau mulia. Ini wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, jadi pengorbanan Nabi Ibrahim, penghambaan yang paripurna dari Nabi Ibrahim, dengan segala pengorbanan beliau itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain dengan memberikan kepada beliau keturunan yang soleh-soleh, para nabi, dan juga kemudian menjadikan nama beliau itu menjadi buah tutur yang baik, lisana sidqin aliyya, lagi mulia. Ini di kisah Nabi Ibrahim ini memiliki banyak sekali pelajaran. Kalau pada pertemuan sebelumnya, kalau nggak salah ada 10, setidaknya 10 pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Ini tambahan pelajaran yang ada di ayat 41 sampai 50. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin menyampaikan pandangannya atau pertanyaan, silakan. Ya, apa amalannya Maryam? Wallahu alam, ya, saya tidak tahu persis ya apa amalan yang dilakukan oleh Maryam selama beliau mengasingkan diri atau menyepikan diri di mihrabnya. Tapi yang jelas adalah amal itu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalnya itu apakah zikir saja atau sholat misalnya atau apa, Allah alam, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, Pak.
Mungkin coba kita lihat di ayat-ayat yang sebelumnya itu ada tidak disebutkan. Mungkin bapak-bapak ada yang pernah membaca atau mendapati apa yang dilakukan Maryam di mihrabnya. Ya, setahu saya memang tidak disebutkan secara tegas ya. Beliau apa ibadah khususnya beliau itu, apakah zikir atau apa ya? Tapi yang jelas beliau beribadah di situ, menyepikan diri dari keramaian manusia untuk hanya bermunajat kepada Allah, entah dengan zikir, entah dengan sholat, atau alam bisawab. Ada yang lain? Jika nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ayat yang berikutnya. Kisah yang ke berapa ini? Yang ke-5 berarti ya, atau ke-4. Kalau kita anggap kisahnya Maryam dengan Isa itu satu kisah, maka ini kisah yang ke-5. Tapi kalau kisah Maryam sendiri, kisah Nabi Isa sendiri, maka ini kisah yang ke-6, yaitu tentang Nabi Musa. Wazkur, dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad. Jadi para nabi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang disampaikan kepada mereka dengan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang pisah-pisah ya. Semua diceritakan. Wazkur, dan ceritakanlah fil kitabi, di dalam kitab Al-Qur'an itu, Musa, tentang kisahnya Nabi Musa. Kisah keempat ini ya. Innahu kana mukhlason, sesungguhnya dia itu ya, yaitu Nabi Musa itu kana mukhlason, orang yang terpilih. Jadi kata mukhlas di sini itu ada yang membacanya, ada sebagian qiraah yang membacanya dengan mukhlison. Kalau dibaca dengan mukhlison, maka artinya adalah Nabi Musa itu adalah orang yang sangat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memurnikan segala aktivitas dan amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita membacanya dengan mukhlason, maka artinya itu adalah orang yang terpilih, yang sudah tersaring. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang nabi dan juga seorang rasul, atau seorang rasul dan sekaligus seorang nabi. Jadi Nabi Musa di sini disebutkan beberapa karakteristik beliau. Yang pertama adalah beliau termasuk mukhlas, orang yang terpilih. Makanya Nabi Musa ini juga termasuk di antara sedikit dari para nabi dan para rasul yang masuk dalam kategori ulul azmi. Ulul azmi itu ada 5. Jadi jumlah nabi dan rasul itu jumlahnya sangat banyak sekali, ribuan. Kalau dalam satu riwayat, meskipun riwayatnya itu kesahihannya diperdebatkan, ada yang menyebut 124.000, ada yang menyebut 120.000 jumlah nabi dan rasul. Nah, dari jumlah itu yang wajib kita imani yang ada dalam Al-Quran itu ada 25. Dan dari 25 nabi dan rasul itu ada 5 yang masuk kategori ulul azmi minar rusul, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Innahu kana mukhlason. Dia, Nabi Musa itu sesungguhnya adalah seseorang yang terpilih. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang nabi dan rasul. Wa nadainahu, dan kami memanggilnya. Dan salah satu karakteristik yang menjadi kelebihan Nabi Musa itu adalah beliau dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa perantara,
tanpa wasilah malaikat Jibril, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala secara langsung memanggil beliau. Ya, wa nadainahu, dan kami telah memanggilnya. Min janibit turil aimani, dari arah sebelah kanan Gunung Sinai. Ini jadi Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke Gunung Sinai itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau langsung ya dari arah kanan daripada Gunung Sinai itu. Wa qarrabnahu najiya, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Makanya salah satu gelar Nabi Musa alaihissalam itu adalah kalimullah, orang yang Allah itu berbicara langsung dengan orang tersebut. Nabi Musa itu adalah satu-satunya nabi yang di dunia ini Allah langsung bercakap-cakap dengannya. Makanya beliau diberi gelar sebagai kalimullah. Kalimullah. Musa adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap langsung dengannya. Tetapi semua kelebihan para nabi itu, Nabi Muhammad SAW punya kelebihan yang sama. Maka kalau Nabi Muhammad itu diajak bercakap-cakap langsung oleh Allah saat beliau menjalankan Mi'raj ke langit. Itu Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan tentang kewajiban sholat yang 5 waktu itu, Allah memerintahkan secara langsung, tidak melalui malaikat Jibril sebagaimana wahyu-wahyu yang lazimnya beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Wa qarrabnahu najiya. Ini juga bisa bermakna dua hal. Bisa bermakna wa qarrabnahu al-muradu qurbul makan, bahwa Nabi Musa itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu tempat di mana disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Tapi wa qarrabnahu najiya itu juga oleh sebagian mufassir dimaknai sebagai qurbul manzilah, kedekatan status, kedekatan derajat, atau kedekatan posisi, di mana Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat beliau. Ay rafa'na qadrahu wa syarrafnahu bil munajat. Jadi Allah mengangkat derajatnya Nabi Musa, mengangkat manzilahnya, kedudukannya Nabi Musa itu dengan munajat dan percakapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi pelajaran kepada kita bahwa siapa yang bermunajat kepada Allah secara khusyuk, secara sungguh-sungguh, maka disitulah dia mendekatkan diri, kedekatannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dalam satu hadis yang sahih itu, misalnya Rasulullah SAW juga pernah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya keadaan di mana seorang hamba itu lebih dekat kepada Rabb-nya itu adalah dalam posisi di mana dia sedang sujud. Fa'aktsiru lahu du'a, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersujud meskipun kepala kita itu menunduk ke bumi, tapi itulah posisi di mana seseorang itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu kesimpulan menarik ya dari Muhammad Rashid Ridho itu. Ketika iblis itu bersumpah ya, mau menggoda manusia, sungguh kemudian aku akan datangi mereka min baini aidihim, dari arah depan mereka, min baini aidihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka, wa an aimanihim, dan dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka. Mengapa iblis tidak menyebut arah atas dan bawah? Itu kalau menurut kesimpulannya Muhammad Rashid itu karena arah atas bawah inilah arah di mana manusia menundukkan kepalanya kepada Allah ke bawah, tapi hatinya naik ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
semua arah itu menjadi tempat atau arah dari mana datangnya iblis menggoda manusia, kecuali arah atas dan arah bawah yang tidak disebutkan di situ. Karena apa? Karena arah atas dan bawah itu adalah dua arah di mana seorang hamba itu ketika dia sujud arahnya ke bawah, tetapi hatinya menengadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiya. Dan kami dekatkan dia, sekali lagi kedekatan ini bisa bermakna qurbul makan, kedekatan tempat, atau qurbul manzilah, kedekatan kedudukan. Ini. Kemudian karakter yang kelima yang Allah ceritakan sebagai sifat-sifat yang khas yang dimiliki oleh Nabi Musa itu adalah wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Harun nabiyya. Dan kami telah menganugerahkan lahu kepada Nabi Musa min rahmatina, sebagian dari rahmat kami, berupa apa? Yaitu akhahu, berupa saudaranya, Haruna, yaitu Harun, nabiyya, menjadi seorang nabi. Jadi di antara kekhasan yang dimiliki oleh Nabi Musa itu adalah ketika beliau memberikan syafaat kepada saudara tuanya, yaitu Harun, yang kemudian dengan syafaatnya Nabi Musa itu menjadi seorang nabi. Syafaat itu artinya membantu. Nah, apa bantuan Musa terhadap Harun? Harun ini disebutkan sebagai saudara tuanya Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa ketika mendapati dirinya tidak sempurna, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Toha itu, waj'alli waziran min ahli. Wahai Allah, jadikanlah untukku waziran, seseorang yang menjadi penolongku, min ahli, dari keluargaku, Harun akhi, yaitu Harun saudaraku, saudara kandungku, usdud bihi asri, yang dengan Harun itu engkau bisa memperkuat diriku. Ini. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengijabahi, mengabulkan doanya Nabi Musa ini. Kemudian dijawab oleh Allah di ayat yang ke-36 dari surat Toha itu, qad utita su'laka ya Musa. Ya. Sungguh permintaanmu itu telah dikabulkan wahai Musa. Ya, atau kalau dalam surat Al-Qasas ayat 35 disebutkan sana syuddu abudaka bi akhika. Ya. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memperkuatmu dengan saudaramu. Jadi kekhasannya Nabi Musa ini adalah beliau meminta kepada Allah agar seseorang itu dijadikan nabi untuk menjadi penguat bagi beliau yang merasa tidak sempurna. Jadi rasa tidak sempurnanya Nabi Musa, pengakuan atas ketidaksempurnaannya itu membuat dia berdoa kepada Allah, dan Allah memberikan hal yang dibutuhkan olehnya untuk menyempurnakan misinya itu. Ini ya. Dan Nabi Musa tidak segan-segan ketika menyebut misalnya bahwa Nabi Harun itu afsahu minni lisana, bahwa dia itu lebih fasih lisannya daripadaku. Dia mengakui kekurangan itu tidak membuat harkat martabat seorang menjadi jatuh, tidak. Mengakui kekurangan diri dan mengakui kelebihan orang lain itu justru menaikkan derajat seseorang, bukan merendahkan martabatnya, enggak. Nah, kadang-kadang kita ini kan sulit untuk mengakui kekurangan kita, mengakui kesalahan kita, mengakui ketidaksempurnaan kita. Kita itu inginnya dilihat oleh orang sempurna, nggak ada kurangnya. Itu maunya kita begitu. Nah, sebenarnya padahal mengakui kekurangan diri, mengakui ketidaksempurnaan diri, dan mengakui kelebihan orang lain itu justru bagian dari penyempurna yang tidak sempurna dari dirinya.
justru meninggikan martabat dari yang seharusnya. Ini pelajaran dari Nabi Musa alaihissalam. Barangkali ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Ada yang ingin menyampaikan pandangannya atau pertanyaan, silakan. Ya. Ini terkait yang dari bagian pohon itu Nabi Musa, sehingga hampir sama dari Indonesia itu sama memiliki itu yang itu bagian dari Nabi Musa. Jadi benar, karena saya nggak ngerti tentang itu juga untuk mendengarkan cerita itu juga belum komplek. Ya. Yang pertama, saya pribadi belum pernah membaca atau mendengar tentang tongkatnya Nabi Musa itu diambil dari wilayah Taif. Karena kalau lihat sejarah Nabi Musa itu tidak pernah ke wilayah Jazirah Arab, di wilayah Mekah itu tidak pernah Nabi Musa ya. Karena beliau kan dilahirkan di Mesir, ya kan, dilahirkan di Mesir di zamannya Fir'aun. Beliau berasal dari keturunannya Bani Israel. Dari di Mesir itu ada pribumi yang namanya Koptik atau Kipti, ya, orang-orang Kipti, orang Mesir asli di situ, termasuk Fir'aun itu. Dan ada orang pendatang yaitu Bani Israel, anak turunnya Nabi Yakub yang dulu ketika Yusuf menjadi bendaharawan negara Mesir saat itu mereka banyak yang migrasi ke situ, beranak turun sampai kemudian lahirlah Nabi Musa yang Fir'aun itu kemudian dia karena mimpi akan ada orang yang akan menghancurkan kekuasaan dan dirinya, akhirnya dia yakini itu yang yang akan menghancurkan dirinya itu adalah orang dari Bani Israel. Makanya beliau minta anak-anak laki-laki dibunuhi semuanya. Nabi Musa selamat dengan dihanyutkan di sungai. Singkat cerita, Nabi Musa kemudian tumbuh di istananya Fir'aun sampai menjadi anak muda. Kemudian beliau sempat memukul seorang laki-laki dari Koptik, ya, dari orang Mesir asli, akhirnya meninggal. Akhirnya dia dikejar-kejar oleh banyak orang di situ. Larilah beliau kemana? Ke Madian. Madian itu kalau sekarang kira-kira di wilayah perbatasan Palestina dengan Yordania. Ya, ke Madian. Di Madian dia bertemu dengan Nabi Syuaib, kemudian dinikahkan dengan salah satu putrinya. Nah, di situ Nabi Musa sudah membawa tongkat itu. Yang tongkatnya untuk atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami. Untuk untuk berternak, menggiring ternaknya. Nah, itu sudah disebutkan di halaman Quran, ada itu hal itu, bahwa Nabi Musa sudah membawa tongkat saat itu. Ya, atawakkau ma biadika ya Musa. Apakah yang ada di tanganku ya Musa? Tilka asoya, itu adalah tongkatku. Atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami. Dengan tongkat itu aku menggunakannya untuk bersandar, untuk menopang tubuhnya, wa ahusyu biha 'ala ghanami, dan juga dengannya aku bisa menggiring kambing-kambingku. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu sudah ada di situ. Jadi wallahu alam, saya nggak tahu itu kalau ada cerita ada tongkat Nabi Musa dari Taif itu, wallahu alam, saya nggak tahu, nggak pernah dengar. Ya, mungkin itu. Yang lain? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian saja ya. Barangkali ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar semua dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah adalah karena kebodohan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.